Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cep Rahmat Hidayatullah, bisa dipanggil Encep. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini diberi tugas oleh guru mata pelajaran biologi saya supaya untuk mengamati jaringan pada hewan, dan saya disuruh untuk mengamati jaringan pada paha ayam. Sebelum saya membabarkan jaringan pada paha ayam, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari jaringan hewan. Yang dimaksud dengan jaringan hewan yaitu sekumpulan sel-sel hewan yang dimana memiliki bentuk serta fungsi yang sama yang membentuk jaringan pada tubuh hewan. Langsung saja kita mengamati jaringan pada paha ayam. Maaf ya, karena terlalu banyak wadah jadi pakai gayung aja, hehe. Seperti paha ayam yang sedang saya pegang, bahwa dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bab tentang sel. Yang pertama yaitu sel tumbuhan. Ciri utama dari sel tumbuhan yaitu tidak memiliki dinding sel dan memiliki kloroplas sehingga warna hijau. Yang kedua yaitu sel hewan. Sel hewan tidak fotosintesis dan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak berwarna hijau. Seperti paha ayam yang sedang saya pegang, bahwa tidak berwarna hijau. Langsung aja kepada jaringan penyusun pada paha ayam. Yang pertama adalah kulit atau epidermis yang disusun oleh jaringan epitelium berlapis banyak. Fungsi dari kulit itu sendiri yaitu yang pertama sebagai pelindung dan penutup alat tubuh yang ada di dalamnya. Yang kedua sebagai pengangkut zat. Yang ketiga sebagai alat ekskresi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan. Yang kedua yaitu jaringan daging pada paha ayam. Pada saat mengamati daging paha ayam tersebut, terdapat 4 jaringan utama terdapat pada daging paha ayam tersebut, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan ikat ada pada daging paha ayam tersebut berdasarkan jenisnya, yaitu terdapat jaringan darah, jaringan limfa, dan jaringan tulang. Jaringan darah. Ciri-ciri dari jaringan darah yaitu itu sendiri dibentuk dari sel-sel bebas dan suatu matriks dari cair plasma. Jaringan darah terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma. Yang kedua yaitu jaringan limpa. Ciri-ciri dari jaringan limpa, yang pertama terdapat pada organ-organ seperti timus, kelenjar limfu, tonsil, dan limpa. Yang kedua, jaringan limpa terdiri dari sel-sel serat retikuler yang menjadi rangka untuk menunjang timbunan limfosit dan makromag. Dari ketiga jaringan tersebut, yaitu jaringan darah, jaringan limpa, jaringan tulang, itu termasuk kepada jaringan ikat. Yang ketiga yaitu jaringan epitel yang ada pada daging paha ayam tersebut berdasarkan lapisan penyusunnya, yaitu terdapat epitel pipih berlapis, yang dimana ciri-cirinya disusun oleh lebih dari satu lapis sel yang berbentuk pipih. Sel-selnya tersusun sangat rapat. Yang keempat yaitu jaringan otot yang ada pada daging paha ayam tersebut berdasarkan kelompoknya, yaitu terdapat jaringan otot lurik yang dimana ciri-cirinya berbentuk silinder dengan panjang rata-rata 3 cm. Otot lurik memiliki nukleus lebih dari satu terletak di tepi. Yang ketiga, jaringan tulang. Ciri-ciri dari jaringan tulang. Yang pertama, jaringan tulang disusun oleh sel-sel tulang yang disebut ostosit. Yang kedua, berdasarkan strukturnya, tulang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tulang kompak dan tulang spongiosa. Yang saya patahkan ini terdapat di dalamnya yaitu tulang sumsum. Tulang sumsum adalah jaringan yang berada di dalam beberapa tulang dalam tubuh, termasuk tulang pinggul dan paha. Sumsum tulang mengandung sel yang belum matang yang disebut sel punca. Sudah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.